Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk kalian yang udah dapat Nami atau Brock, entah itu 5 RD atau 50 RD. Selamat guys ya. Dan kita langsung bakal mereview karakter trait-nya Nami gitu ya. Kita mulai dari Nami dulu gitu, setelah itu Brock gitu. Ladies first dulu guys ya. Oke guys, kita mulai dari karakter trait yang pertama. Saat dia menyerang musuh, maka 5% kemungkinan musuh akan mendapatkan efek shock atau efek yang ditimbulkan saat kita mengeluarkan efek listrik gitu atau efek petir ya. Kemudian karakter trait selanjutnya, when using skill 1. Jadi saat dia menggunakan skill 1, maka akan tercipta sebuah area selama 10 detik. Dan area itu berguna banget. Areanya itu fungsinya adalah saat kalian atau tim kalian masuk dalam area tersebut, maka kalian akan mendapatkan tambahan darah sebanyak 25% guys ya. Dan menariknya lagi, yang lebih kerennya lagi adalah saat kalian atau tim kalian berada dalam area tersebut, maka kalian yang mendapatkan inflict a flame atau inflict incinerate ya, yang menerima efek api biasa dan menerima efek api magmanya Akainu, itu akan kehapus guys ya. Dan ini bagus banget untuk defender sekarang, sangat diperlukan guys ya, untuk menyelamatkan char-char kalian dari serangan-serangan gilanya Akainu gitu. Kemudian trait satunya Nami guys, saat dia berada dalam area bendera tim, maka damage yang dia terima akan berkurang sebanyak 30% dan damage yang dia terima dari attacker bakal berkurang sebanyak 20%. Nah selanjutnya, saat Nami melakukan serangan normal, maka attack skillnya dia akan meningkat sebanyak 10% dan akan terus meningkat max sampai 100% guys ya. Tapi bakal ke reset setelah dia menggunakan skill 2 atau saat karakter Nami ini mati guys ya. Dan di sini ada tulisan and normal attack chase the enemy gitu. Chase itu setahu saya mengejar ya. Jadi serangan normal attacknya Nami itu kayak bisa mengejar musuh gitu. Karena di sini artinya and normal attack chase the enemy gitu. Serangan normal attacknya itu bakal mengejar musuh gitu. Kemudian trait 2-nya Nami guys. Saat Nami berhasil membuat musuh menerima efek shock, maka Nami akan mendapatkan pengurangan skill 2 Nami itu akan meningkat sebanyak 10% ya. Jadi durasi waktu cooldownnya itu akan meningkat, durasi waktu cooldown skill 2 nya itu bakal meningkat sebanyak 10%. Dan boost attack ya, jadi dia bakal mendapatkan penambahan attack juga sebanyak 30% selama 10 detik, tapi tidak bakal meningkat guys ya. Di sini ada tulisan cannot stack. Kemudian ada when your strength is more than, jadi saat darahnya itu lebih dari 50%, maka dia akan mendapatkan pengurangan damage atau damage yang dia terima dari musuh akan berkurang sebanyak 30%. Kemudian boost rate-nya Nami, after receiving damage from an enemy which is more than 45%. Jadi saat setelah Nami menerima damage dari musuh lebih dari 45% HP yang dia miliki, maka dia bakal mendapatkan tambahan darah sebanyak 5%. Next guys, kita ke trait-nya Brock. Di sini menarik ya, karakter trait-nya Brock itu sampai 4 loh ya, omoshiroi banget. Karakter trait-nya yang pertama yaitu when dealing damage. Jadi saat Brock memberikan damage kepada musuh dengan 3 kali hit serangan normal, maka 50% kemungkinan musuh itu akan mendapatkan efek beku guys ya. Jadi 50% kemungkinan musuh akan mendapatkan efek beku saat Brock menyerang dengan serangan normal dengan 3 kali hit gitu. Kemudian ada Nuclear Shock. Karakter trait yang kedua ada Nuclear Shock dan Nuclear Stolen Heart. Jadi dia ini tidak akan mempan dengan efek shock guys ya, efek-efek listrik atau storm. Pokoknya efek-efek yang ada petirnya atau listriknya gitu. Terus efek Nuclear Stolen Heart ini efek skill satunya Laud Dressrosa gitu. Jadi dia efeknya itu nggak bakal mempan sama Brock ya. Lebih tepatnya bahasa sederhananya mungkin nggak bakal berefek di tubuh gitu ya. Nggak bakal berefek di tubuh guys. Damage-nya saat diserang tetap ada, tapi efeknya itu nggak bakal menempel di tubuh gitu. Terus selanjutnya when attacking an enemy with skill 2. Jadi saat dia menyerang musuh menggunakan skill 2-nya, yang menggunakan Soul King-nya itu, maka increase attack-nya musuh itu akan terhapus guys ya. Ini menarik banget loh. Jadi increase attack-nya musuh itu akan terhapus kalau dia menggunakan Soul King-nya. Wah. Dan saya sudah sempat nonton gameplaynya ya dari youtuber keren juga, dan kayaknya kalau nggak salah Soul King-nya itu bisa menghapus sampai 3 kali guys ya, setahu saya gitu. Efeknya itu sampai 3 kali gitu. Terus kalau saya salah tinggal kalian komen aja ya, tapi saya nontonnya kayak gitu. Terus kalian lihat di karakter trait yang selanjutnya. Jadi saat dia berhasil menghapus parameter boostnya musuh atau peningkatan kekuatannya musuh,
yang ada di karakter trait-nya itu, maka dia akan mendapatkan, Brock ini akan mendapatkan penambahan darah sebanyak 15%. Dan kecepatan larinya dia, kecepatan lari ya, bukan kecepatan mengambil bendera, kecepatan larinya dia bakal meningkat sebanyak 10%, durasinya selama 10 detik dan tidak akan bertambah gitu, cannot stack. Kemudian trait satunya Brock guys ya, trait satunya Brock, saat darahnya itu lebih dari 70%, maka kecepatan dia dalam mengambil bendera akan meningkat sebanyak 50% guys ya. Ini cepet banget sih. Luar biasa banget ya untuk seorang runner saat ini, kecepatannya bisa sampai 50% gitu ya. Tapi darahnya itu harus lebih dari 70% gitu syaratnya guys ya. Dan ini sangat berpengaruh banget kalau udah di detik-detik terakhir ya, Brock ya. Karena kalau detik-detik terakhir, misalnya kalian mati nih, terus kalian pilih Brock 30 detik terakhir, ini akan sangat menentukan ya. Kalian bisa membalikan keadaan karena boost capture speednya itu 50% loh ya. Jadi hati-hati loh kalau misalnya musuh pick Brock di detik-detik terakhir, terus darahnya itu dalam keadaan full gitu. Nah kemudian trait satunya yang selanjutnya adalah when you capture the treasure. Jadi saat dia mengambil bendera, maka dia akan mendapatkan pengurangan waktu cooldown skill 2 sebanyak 30% dan tambahan darah sebanyak 15%. Wah ini keren banget sih. Kemudian trait 2-nya Brock guys ya, saat tim kalian dalam posisi kalah bendera, maka kecepatan cooldown skill satunya Brock akan meningkat sebanyak 50%. Wah ini gila cepet banget guys ya. Kemudian di bawahnya, saat darah kalian lebih dari 70%, maka kalian akan mendapatkan pengurangan damage sebanyak 30%. Kemudian boost rate-nya Brock ini resist trigger effect ya. Ya iyalah kan dia runner gitu, sama seperti runner pada umumnya. Mereka boost rate-nya itu resist trigger effect ya, yaitu ketahanan, keseimbangan, atau tidak mudah goyah, tidak mudah down. Kalian pernah nggak sih, ini contoh situasinya ya, runner lagi nyabut bendera atau lagi mencuri bendera kalian, terus kalian ganggu, mau kalian batalin, tapi begitu kalian serang pakai basic attack-nya, itu nggak benar-benar langsung tercancel gitu. Mereka masih tetap bisa stabil untuk nyabut bendera. Nah itu yang namanya resist trigger effect ya, ketahanan gitu. Nah tapi mereka tetap bisa dibatalin dengan cara serangnya itu pakai sampai basic attack terakhir gitu. Misalnya Luffy Onigashima, dia punya serangan basic attack sampai 3 kali. Nah kalau udah kalian serang dia pakai basic attack 3 kali, nah itu baru bisa ke cancel. Kalau masih 1 kali 2 kali itu nggak bisa ke cancel guys ya, kecuali Oden ya. Oden itu mau kalian serang sampai 50 kali, kalau juga di dalam area bendera itu nggak benar-benar bisa ke cancel ya. Kalau pakai basic attack, nah baru pakai skill mungkin Oden bisa ke cancel ya, tapi kita bukan bahas Oden loh. Kesimpulannya guys ya, menurut saya Nami dan Brock ini worth it untuk di meta saat ini guys ya. Misalnya Brock itu bisa menghapus increase attack-nya musuh, Nami bisa memberikan perlawanan terhadap Akainu. Jadi benar-benar worth it gitu, walaupun tetap ada plus minusnya guys ya. Karena memang ya nggak ada sih cara yang benar-benar perfect gitu. Misalnya Nami memang bisa ngasih perlawanan terhadap Akainu, tapi saya ragu dia bisa memberikan perlawanan terhadap Roger ya. Seperti yang kita tahu Roger itu buat dia car elemen biru itu nggak ada apa-apanya ya, kecuali usernya memang nggak bisa make skillnya itu dengan tepat ya. Tapi kalau usernya jago, wah itu gila banget ya, car elemen biru bisa sayonara gitu. Saya ambil contoh Franky ya, Franky Shogun itu ya, pertama dia keluar itu ekspektasi saya itu tinggi banget ya, wah kok gila tebel banget ya ini defender satu ini. Tapi begitu kena kamusarinya Roger, wah kok hilang gitu, tiba-tiba hilang aja dari peredaran guys ya. Nah Nami saya takutnya juga kayak gitu, bisa kena kamusari atau Kore de Waridanya Roger itu takutnya hilang juga gitu. Makanya kalau kalian ketemu Roger ya, user Roger, kalau kalian lihat itu udah level 100, kalian harus pintar-pintar ngedodge ya, kalau enggak kalian bisa tiba-tiba hilang gitu. Dan apa ya Bang, kalau bagus kenapa nggak gacha Bang? Nah, ini untuk menjawab juga, karena saya yakin banyak yang bakal nanya juga kenapa saya nggak gacha. Ya bukannya saya nggak mau karena nggak bagus ya, tapi saya udah cukup punya banyak car ya guys ya, dan saya udah cukup tahu kalau car ekstrim itu lebih keren. Jadi saya lebih memilih untuk nabung aja dulu guys ya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya ya sama seperti mungkin saya pernah bilang, tapi saya bakal menjelaskan lagi. Saya udah punya pemikiran kalau misalnya, ini pemikiran saya teman-teman ya, kalau kalian mau nggak mau ikutin juga nggak masalah ya, cuma saya sharing aja gitu pemikiran saya. Kalau misalnya saya gacha car ekstrim dan saya nggak hoki, minimal saya bisa mendapatkan car bounty festival yang pernah saya lewatkan sebelumnya guys ya. Jadi kalau saya nggak hoki, minimal saya bisa dapat car bounty festival, entah itu Yongdovi atau siapa lagi, Sugar atau Nami, atau misalnya ada car bounty festival yang bakal keluar nanti setelah Nami guys ya. Itu pemikiran saya aja gitu. Jadi kalian nggak harus atau nggak wajib
untuk ikut gitu. Saya kalau sultan ya kayak Bang Lutfi Halimawan atau Bang Winda Basudara, saya pasti gacha guys. Masalahnya saya bukan sultan gitu ya. Oke guys ya, itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian di konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kalian yang minta request untuk review medal terbaru, medal Whole Cake Island, nanti saya buat guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santuy.